Danau Kaco berada di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci Kanti-Kanti. Nah, jadi kita langsung saja ya mengikuti petunjuk panah yang membawa kita ke desa tujuan, Desa Lempur. Ini nih info buat Kanti-Kanti. Untuk menuju Desa Lempur ada dua alternatif. Jika dari arah Bangko mungkin kita bisa masuk melalui Pulau Sangkar. Tapi jika dari arah Kota Sungai Penuh, Kanti-Kanti bisa masuk melalui daerah Jujun. Jalur yang dipilih tim Made in Jambi kali ini yakni melalui Pulau Sangkar. Ganti info buat kalian ya, Desa Lempur ini merupakan desa wisata loh. Bagi yang mau mengedukasi diri hidup layaknya masyarakat desa, Lempur tempatnya. Nah itu tuh salah satu yang menjadi daya tarik para wisatawan asing datang ke Desa Lempur. Jarak tempuh dari awal masuk simpang jalan lintas menuju Desa Lempur sekira 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan kita lalui. Dan kita berada di Desa Lempur. Tuh ada tulisan 11 km lagi kita akan menuju titik masuk Danau Kaco. Lanjut, Made in Jambi, elok nian. Menuju gerbang masuk kita lintasi permukiman warga ya. Tuh kelihatan ada yang jemur kayu manis, di mana Desa Lempur salah satu komoditi yang dihasilkan yakni kayu manis yang memiliki nilai jual yang tinggi. Berada di Desa Lempur kita berasa di dalam kuali ya, alias wajan. Karena apa? Karena desa ini dikelilingi perbukitan loh Kanti-Kanti, jadi kita ada di tengahnya. Melewati permukiman, kita akan menuju lebih dekat dengan pintu rimba Danau Kaco. Kanan kiri landscape di sini oke banget deh. Jalan lurus yang diapit perbukitan dan ilalang yang melandai. Dan kita tiba di awal masuk menuju pintu rimba Danau Kaco. Nah ini dia tulisan tiket masuk. Sebenarnya ini tujuan buat kendaraan Kanti-Kanti yang dititip bersama warga setempat biar aman ya. Rekomen tarifnya kok buat keamanan juga. Warga setempat juga care kok, peduli kepada setiap pendaki menuju Danau Kaco. Mereka tuh katanya rela nungguin sampai dipastikan kita semua aman berangkat dan pulang. Kendaraan udah dititipin, sekarang lanjut kita jalan kaki. Untuk trip kali ini tim Made in Jambi ditemanin pemuda-pemudi setempat. Tuh kebanyakan cewek, keren kan? Cewek pendaki tangguh gitu loh. Untuk mencapai pintu rimba kita mesti berjalan kaki, lumayan juga loh Kanti-Kanti. Udah sampai di lokasi tugu pintu rimba melewati waktu tempuh 30 menit. Ini artinya perjalanan panjang menantang menyambut kita. Terus semangat, Made in Jambi, elok nian. Bentuk tugunya aja kayaknya udah nggambarin banget kan ya gimana medan yang harus ditempuh. Ada keris di ujung yang merupakan senjata tradisional masyarakat setempat ditambah bambu runcing, artinya harus semangat. Dari pintu rimba, medan yang ditempuh asik banget Kanti-Kanti, masih aspal. Udah mau berakhir yang asik-asik tuh. Medan menantang udah berucap selamat datang dan tim kita istirahat dulu Kanti-Kanti. Ternyata ada pendaki lain juga tuh yang mau menuju Danau Kaco. Mantap kan? Kita ada temen. Udah istirahat sejenak, lanjut kita tempuh perjalanan panjang hari ini. Kalau jalan cepet katanya bisa nyampe 3 jam. Tapi kalau seperti kami tim Made in Jambi yang butuh berhenti untuk ambil gambar ini itu, ya sekira 4 jam lah ya perjalanannya. Wow banget kan? Medan yang ditempuh nggak mudah Kanti-Kanti. Ini perjalanan awal kami, cuaca mendukung banget, alhamdulillah. Bebatuan harus didaki dengan hutan belantara yang mengelilingi.
Tuh, namanya juga wilayah Bukit Terjal yang harus dilalui. Medan batuan tanah licin menjadi hal biasa yang lumrah ada di sini. Nah, bagi nanti yang mau daki seperti kami, disaranin buat bawa barang bawaan yang seadanya aja ya. Plus bawa bekal ya, karena nggak ada warung nasi di sana. Pokoknya perjalanan harus dilalui dengan senyuman. Batu terjal, aliran air ada di sini kanti-kanti. Pokoknya perjalanan kita warna-warni. Perjalanan lanjutkan. Bagi kanti-kanti yang mau menempuh destinasi Danau Kaco, pastikan kesehatan dan stamina kalian terjaga ya. Nggak mudah soalnya. Apalagi nggak mudah juga untuk kedapatin hati kamu. Halah, ngomong apa Itki? Tim mengenakan mantel yang telah disiapkan sebelumnya. Sedia payung sebelum hujan. Salah, maksudnya sedia mantel sebelum keguyur hujan banget deh. Tuh, ada wisatawan asing yang berpapasan dengan kita ya kanti-kanti. Mereka udah mau pulang, mungkin udah bermalam di lokasi Danau Kaco, atau juga mereka udah pergi dari pagi ya. Nggak kayak kita, perginya udah kesiangan. Makin becek tapi tetap asik. Made in Jambi, eloknya. Bener-bener harus milih pijakan nih kanti-kanti. Menuju shelter 2 yang katanya waktu tempuhnya lebih singkat dibandingkan menuju shelter 1. Tapi medan yang dilalui makin menantang adrenalin. Dan kita tiba di shelter 2 kanti-kanti. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Dari sisi ini aja kebiruan Danau Kaco seketika menghapus, melunturkan kelelahan kami yang telah berjalan sekira 4 jam lamanya dengan kondisi cuaca diguyur hujan. Tampak Danau Kaco yang bersembunyi di dedaunan dan hutan belantara memikat siapapun yang mengunjunginya. Wajar aja pendaki yang tadinya mendahului keberangkatan dari tim Made in Jambi mengekspresikan diri terlebih dahulu tuh di Danau Kaco. Udah sampai di kawasan Danau Kaco, ingat kita harus jaga kebersihan dan kelestarian alam ya. Di atas Danau Kaco ada tenda tuh. Ini kerap dijadikan tenda bagi para pengunjung untuk rehat sejenak ataupun berteduh saat hujan turun. Dari atas Danau Kaco kita luangkan waktu sejenak menikmati birunya Danau Kaco. Birunya air dikelilingi hijaunya hutan merupakan satu kesatuan yang utuh memperindah Danau Kaco. Oh ya kanti-kanti, bisa dilihat dari atas sini teman-teman lain mandi di Danau Kaco dan ada batang kayu yang mengapung. Ceritanya itu dari sekian banyak kayu yang ada di Danau Kaco, hanya satu yang bisa ngapung, selebihnya tenggelam di Danau Kaco. Jadi batang kayu yang mengapung ini kerap dijadikan wahana deh bagi para petualang yang ingin berenang. Alasan hanya ada satu batang pohon yang ngapung kenapa ya? Mungkin kanti-kanti bisa jawab melalui media sosial JEK TV ya. Tuh, ngelihat para petualang mandi nyebur di Danau Kaco bikin iri ya. Keren deh cara mereka nikmatin alam. Nah, sebelum kita menuju lokasi bawah tepi Danau Kaco, ini dia aliran air yang mengalir ke Danau Kaco. Kalau dilihat airnya sih nggak dalam ya kanti-kanti, tapi jernih banget. Nah, untuk terus turun ke Danau Kaco dari aliran ini seperti air terjun mini, tapi udah ketutup daun rimbun, jadi nggak bakal kelihatan banget deh kanti-kanti. Lanjut, sayang banget tiba-tiba hujan kembali mengguyur. Kata-katanya sih kalau datang ke Danau Kaco pasti deh hujan mengguyur. Sama seperti yang kali ini dirasain tim Made in Jambi. Ya, perdana dan sambutan guyuran hujan kerap menemani. Gagal deh tim Made in Jambi nyebur ke Danau Kaco padahal udah prepare.
Di bawah rintikan hujan yang masih kecil-kecil, tim Metin Jambi nyempetin buat makan loh. Maklum, berjam-jam jalan kaki capek. Kita santap bawaan kita dari Desa Lempur ya. Belum habis makanannya, hujan makin deras aja nanti-nanti. So, kita udahin aja ya makan kita di bawah langit tanpa atap. Tuh, rintikan hujan yang berada di atas Danau Kaco ngebuat danau ini makin kece ya. Alhasil, teman-teman pendaki tadi langsung deh beranjak keluar dari dalam Danau Kaco untuk menuju tepian. Ganti-ganti, Danau Kaco ini memiliki luas sekira 900 meter persegi loh, tapi kedalamannya sampai sekarang belum diketahui. Nah, katanya juga tuh Danau Kaco bisa mencari cahaya terang di malam hari. Terlebih pada malam bulan purnama, pancaran cahaya dari Danau Kaco makin terang benderang. Keren kan? Mantul! Nah, kanti-kanti, kalau baca dan dengar dari cerita rakyat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada kala itu. Nah, dari cerita rakyat tersebut, intan yang disimpan Raja Gagak di dasar Danau Kaco adalah intan titipan yang merupakan ikatan janji pangeran-pangeran yang ingin melamar putri Raja Gagak yang bernama Putri Napal Melintang. Nah, seluruh lamaran anak raja di Kerinci itu katanya diterima sang Raja Gagak. Akhirnya si raja kebingungan ingin menerima pelamar yang mana. Sang putri sendiri dikenal dengan wajah yang sangat cantik sehingga disukai deh sama para pemuda kala itu. Dan karena kecantikannya, sang putri disukai oleh sang ayah sendiri. Alhasil, konon punya cerita dari cerita rakyat yang berkembang, Raja Gagak membawa lari sang putri beserta perhiasan intan yang dititipkan oleh pangeran sebagai tanda janji. Konon punya cerita lagi tuh, intan tersebut dibawa lari sama sang Raja Gagak dan disimpan di dasar Danau Kaco. Danau Kaco harus kanti-kanti jadikan list destinasi kunjungan ya. Meski medan tempuh yang menantang, namun jika di-prepare kebutuhan insya Allah aman. Ingat, kalau kesini disaranin sampai di Desa Lempur pagi hari dan langsung menuju ke pintu rimba, langsung telusuri deh medan tempuh menuju Danau Kaco. Tiba di Desa Lempur, kanti-kanti beli deh makanan, dianjurkan nasi ya, dan bawa air minum yang cukup. Maklum, perjalanan tempuh sekira 3 hingga 4 jam lamanya. Gunakan sepatu bot atau sporty, bawa jas hujan, dan yang terpenting bawa baju ganti jika ingin nyebur di Danau Kaco, plus bawa mantel karena sering hujan di sini. Karena Danau Kaco sungguh memikat, menggugah seluruh mata untuk melihat. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita bersama jaga alam Indonesia untuk kita, untuk Indonesia.